Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sesuai agama masing-masing. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Oke, Ibu absen dulu ya. Diva Nadia, Lisa Hamima, Umul Karima, Siti Nurhamida, Devika Raharjo, Asif Zainal Haq, Nanda Silvi, Reni Nur Hikmawati. Ada orangnya? Nggak ada. Rima Kulbi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, meskipun ada beberapa anak yang tidak masuk. Oke, kalian masih ingat materi yang diberikan kepada Ibu Nanda kemarin? Materinya apa minggu kemarin? Ingat ya? Oke. Jadi kalian masih ingat. Sekarang kita lanjut ya. Di sini kita akan mendiskusikan bersama tentang konsep kegiatan ekonomi. Nah, di sini menyangkut dengan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti itu. Jadi apa yang kalian ketahui tentang konsep? Konsep kegiatan ekonomi. Konsep itu kayak seperti apa? Konsep itu rancangan dulu. Nah, rancangan ya. Terus kalau kita digabung konsep kegiatan ekonomi, jadi apa? Rancangan kegiatan ekonomi, ya bisa jadi. Jadi di sini tuh konsep kegiatan ekonomi itu mengacu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, perusahaan, dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, di sini konsep kegiatan ekonomi itu bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, dan masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti petani dan juga seperti pekerja lainnya, seperti itu. Nah, di sini konsep kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Apa? Yang pertama apa? Ada produksi. Terus yang kedua ada apa? Ada distribusi, ya. Terus yang ketiga ada konsumsi. Di antara 3 kategori tersebut, kalian bisa menjelaskan apa produksi dan apa distribusi dan apa konsumsi. Intinya saja, tidak perlu detail. Intinya produksi itu kayak gimana, terus distribusi itu kayak gimana, seperti itu. Yang bisa angkat tangan, silakan sebut nama. Ya, mau apa? Mau menjelaskan apa? Produksi, konsumsi? Produksi itu. Oh ya, silakan. Produksi itu adalah dari barang mentah menjadi barang yang siap jadi dan siap diolah. Oh, maksudnya siap dipakai. Oh iya, tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menjelaskan distribusi lanjutannya? Oke. Yang selanjutnya? Konsumsi? Oke, jadi di sini Ibu mau menjelaskan tentang sedikit menjelaskan tentang produksi ya. Nah, produksi. Nah, produksi ini adalah kegiatan mengubah input sumber daya tenaga kerja menjadi barang dan jasa yang digunakan atau dijual. Contohnya seperti petani, ya. Pertanian itu kan menghasilkan beberapa bercocok tanam, padi, itu kan menghasilkan sebuah barang, sebuah kayak beras seperti itu dan juga yang lainnya. Kalau jasa itu gimana? Kalau jasa, contohnya? Kan dibagi menjadi 2, yaitu ada kegiatan ekonomi berbentuk jasa dan juga ada
kegiatan ekonomi berbentuk apa? Bentuk apa? Jasa lagi ya. Kegiatan ekonomi kan ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, di situ yang menghasilkan barang itu seperti apa? Contohnya kayak apa? Nah, kayak petani, kayak ternak ayam gitu ya. Kan ternak ayam dan juga ternak sapi, kan itu kan bisa menghasilkan kayak kalau sapi kita menghasilkan susu, terus mendapatkan daging yang banyak. Terus kalau petani yang bercocok tanam itu supaya mendapatkan beras, bahan pangan supaya bisa dijual di toko-toko lainnya seperti itu. Nah, kalau jasa itu yang kegiatan yang berupa jasa, tapi itu bermanfaat bagi orang lain. Jasa apa? Kegiatan yang menghasilkan jasa itu contohnya seperti dokter. Kan ya, dokter kan menyembuhkan orang. Kan itu jasa, seperti halnya kayak guru. Nah, kayak guru itu kan biasanya kan kenapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas distribusi. Dan distribusi ini kegiatan yang menyalurkan barang dari jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti apa? Apakah yang kalian tahu? Gak ada yang tahu. Nah, dari pabrik, terus, nah seperti itu. Nah, di sini ada contohnya juga. Contohnya seperti pedagang dan penjual sayur di pasar, agen pulsa dan lain-lain. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir kita membahas konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya kita membeli baju, terus membeli sesuatu hal yang kita inginkan, seperti itu. Nah, di sini contohnya banyak sekali, membeli makanan. Pasti kalian setiap hari pasti mempunyai rasa ingin untuk memenuhi kebutuhan kalian, seperti pakaian juga, rumah tangga, liburan, dan lain-lain. Itu termasuk konsumsi. Nah, seperti itu. Nah, di sini skema kegiatan ekonomi. Nah, di sini kalian bisa mendeskripsikan dari gambar tersebut kok bisa muter segini tuh kayak apa? Maksudnya penjelasannya gimana? Dari awal produksi sampai, ayo siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Mas Asif. Ya. Kemudian ada proses produksinya itu di dalam pabrik itu mengolah bahan mentah sehingga menjadi barang yang siap pakai. Nah, siap pakai seperti itu. Jadi itu yang didistribusikan ke toko, kemudian itu yang dinikmati konsumen yang tes ya. Jadi intinya apa? Intinya itu adalah siklus kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Oke. Di sini masih semangat kalian? Masih. Oh ya, iya kah? Ayo kita melatih otak dulu ya. Sebelum kita melanjutkan materi, kita memulai otak dulu supaya otak kita bisa cair ya. Bisa cair. Ayo semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri dan ikuti saya, bukan ikuti saya, ikuti panduan yang saya berikan pada kalian. Kalau saya bilang Mirana menari di atas menara, ya. Maaf salah ya. Kalau Marina itu kita, ya kan? Marina menari di atas menara, menara menari, Marina di atas menara. Bisa kan? Ya, tanpa panduan ya. Ini nyoba dulu ya, Ayo. Marina menari. Ayo Sif ya, nggak fokus ya. Nanti kalau salah kena hukum loh. Ayo.
Marina menari. Ayo Rek, yang fokus Rek. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara Marina di atas ayo fokus Rek, ayo mulai ya, ayo. Ibu tidak memandu kalian loh, karena udah kasih contoh ya, ayo. Lah bukan gini ya, Marina menari, bukan gini ya, Marina menari. Ayo, Marina menari di atas menara. Ayo. Oke, sekarang Ibu pandu ya. Ayo, kalian diem, saya yang bilang. Marina menari di atas menara. Menara di kan nggak bisa kan ya. Ayo lagi, satu kali lagi. Menari di menari di atas menara. Marina menari. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Kalian nggak fokus ya, sama saya juga nggak fokus tadi. Oke, kita lanjut ke materi. Gimana otaknya bisa ini? Bisa apa? Bisa. Tambah pusing asik. Nah, sekarang kita kembali ke materi lagi ya. Untuk materinya tadi apa ini? Masih ingat skema kegiatan ekonomi untuk menjelaskan dari gambar pertama, ayo. Oke. Nah, oke. Jadi kalian di sini sampai sini paham? Jadi mengingat kembali produksi apa? Produksi itu apa? Yang menghasilkan. Contohnya seperti apa? Menghasilkan barang. Kayak itu Bu, digambar pabrik teh. Pabrik teh, ya. Terus setelah produksi apa? Distribusi. Apa distribusi? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti itu, pabrik teh dari pabrik menuju ke Oke. Setelah distribusi? dijual dulu. Apa yang dijual? Gitu. Contohnya seperti apa? Oke, jadi kalian ini paham ya tentang materi konsep kegiatan ekonomi dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini kesimpulannya apa? Dari materi tersebut? Nggak bisa ya, nggak apa-apa wis. Nah, kayak gini, dari ketiga kategori tersebut saling terkait dan membentuk sistem ekonomi yang kompleks. Pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai aturan juga memainkan peran penting dalam mengatur dan mendukung kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah. Jadi, konsep kegiatan ekonomi itu sangat penting bagi masyarakat maupun individual. Oke, di sini materi sudah saya jelaskan. Bisa dipahami semuanya? Oke. Nah, di sini Ibu mau ngetes, bukan mau ngasih soal ya, mau ngetes otak kalian itu paham apa enggak dengan materi tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan panduan untuk mengerjakan ya. Gampang, Rek. Gampang banget. Ini 5 menit, enggak sampai 5 menit. Nah, seperti ini. Nanti ya, ini kan ada teka-teki silang. Nah, di sini ada mendatar, ada menurun. Kalian di sini soalnya
Jadi kalian tinggal ngisi yang sesuai dengan jawaban. Nanti nama kelompoknya bisa di ini ya, ditulis di sebelah sini, seperti itu. Paham? Nah, seperti itu. Jadi pengerjaannya teka-teki ya, gampang rek. Bisa dipahami? Silakan bentuk kelompok sendiri wes. Kelompok sendiri ya. 2 kelompok aja, jangan banyak-banyak. Nanti soalnya saya bagikan. Yang kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Pengerjaannya hanya 5 menit saja ya. Nanti setelah selesai dikumpulkan. Ayo silakan dikumpulkan, waktunya sudah lebih dari 5 menit, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Gimana soalnya? Gampang apa susah? Gampang sekali kalau paham, kalau mendengarkan gampang. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian di rumah nanti belajar, semangat belajar dan terus belajar. Oke, Ibu akhiri apabila ada salah kata yang membuat hati kalian tersinggung maupun segalanya lah. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.